حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain. Ya, kita akan melanjutkan membaca ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-137. Ya, dari surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu ay al-yahudu wan nasara bimisli misla zaidatun ma amantum bihi faqadih tadaw wa in tawallaw anil imani bihi fa innama huwa fi shiqaq khilafa ma'akum fasayakfikahumullah ya Muhammad shiqaqahum wa huwa as-sami'ul alim wa huwa as-sami' li aqwalihim al-alimu bi ahwalihim wa qad kafahu iyyahu bi qatli Quraidah wa nafyin nadhir wa darbal jizyah alaihim. Sibghatallah masdarun muakkadun li'amanna wa nusiba wa nasabahu bifi'lin muqaddarin ay sabaghnallahu wal muradu biha dinuhu alladzi fataran nasu alaihi lizuhuri asarihi ala sahibihi qasibhu fis sawbi wa man ay la ahada ahsanu minallahi sibghah tamyizun wa nahnu lahu abidun. Qala al-yahud lil muslimina nahnu ahlul kitabil awwal wa qablatina aqdam wa lam takun al-anbiya minal arab walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna fanuzila wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-137 ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah bosan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani. Ya. Yang mana pada ayat yang ke-137 ini Allah katakan fa in amanu, ya, maka sesungguhnya ya jika kalian beriman. Siapa itu kalian yang dimaksud? Ai al-yahudu wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, ya, atau pengikut agama Yahudi dan juga pengikut agama apa? Agama Nasrani, ya. Nah itu Allah sudah katakan seandainya kalian
mau beriman saja, ya tuh. Apa kata Allah? Bimisli, ya, seperti apa nih maksudnya? Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap suatu kepercayaan yang mereka yakini. Ya, artinya kok kalian coba, ya, bisa beriman, bisa meyakini seperti keyakinan yang kalian yakini terhadap agama kalian. Tuh, ya, makanya di sini ditafsirkan bimisli seperti, ya. Nah, misla zaidatun. Ya, kalimat bimisli di sini, ya, itu adalah merupakan zaidah. Ya, apa artinya zaidah? Artinya zaidah itu adalah sebagai penambah, ya, penambah dalam ilmu ya, balaghah di sini maksudnya untuk menambah, memperjelas, ya, suatu ungkapan yang memang ungkapan itu benar-benar satu ungkapan yang apa? Yang sangat-sangat penting. Ya. Kemudian Allah katakan ma amantum bihi, tuh. Ya, seandainya kalian beriman seperti apa yang kalian imani, ya, apa yang kalian yakini, Allah katakan apa? Faqadih tadau. Tuh. Maka sungguh kalian pasti akan mendapatkan apa? Hidayah ataupun petunjuk dari Allah. Ya, artinya Allah katakan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, coba kalian mau beriman seperti apa? Berimannya dengan keyakinan yang kalian yakini itu. Ya, tuh faqadih tadau, pasti kalian ini akan mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan atau saya jelaskan bersama, yang namanya hidayah Allah itu adalah sesuatu yang apa? Tidak ternilai harganya. Ya, sesuatu yang tidak semua orang Allah akan berikan. Ya, yang namanya hidayah, jangankan kita, Nabi Muhammad saja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Ya, kenapa? Yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad ketika beliau akan memberikan hidayah kepada pamannya, ya, langsung Allah turunkan dengan satu teguran, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa? Man ahbabta. Ya, kepada orang yang paling kamu cintai. Ya, tuh. Akan tetapi Allah katakan apa? Ya, walakinallaha yahdi may yasha. Tuh. Ya, akan tetapi yang akan atau mampu atau dapat memberikan hidayah hanyalah Allah. Kepada siapa? Man yasha, kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki orang itu akan mendapatkan apa? Hidayah. Ya, ini hidayah mahal, Pak. Ya, nggak bisa dibeli. Nggak ada orang jual hidayah, ada gak? Nggak ada. Ya, tuh. Makanya dalam sebuah hadis Nabi katakan kan, la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Ya, satu orang saja yang Allah berikan hidayah kepadanya itu lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada apa? Dunia beserta isi-isi yang ada di dalam dunia, Pak. Coba, berarti yang namanya hidayah ini apa? Tidak ternilai harganya, saking mahalnya itu, lebih baik daripada dunia beserta isi dunia. Tuh, ya.
Nah, Allah masih mengharapkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, dengan satu bujukan fa in amanu faqad bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Tuh, seandainya kalian mau beriman seperti kalian beriman kepada keyakinan atau ajaran yang kalian yakini itu, faqad ihtadaw, pasti kata Allah kalian akan mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah. Tuh, ya. Namanya orang Yahudi, namanya orang Nasrani, emang dia mau dengar kata, ya. Jangankan ya siapa, ya, jangankan para nabi, ya, Allah saja memberikan suatu teguran nggak diapain, nggak dihiraukan, ya, ibarat kata dicuekin. Tuh, ya, makanya Allah nggak segan-segan kalau memang kamu tetap bersikeras nggak mau beriman, nggak mau yakin kepada Allah dan kepada ajaran yang dibawa oleh para nabiku, maka Allah katakan apa? Wa in tawallau, ya, seandainya kamu berpaling, ya, artinya kamu tidak mau beriman, anil imani bihi, ya, apa tuh? Untuk mempercayai atau meyakini, ya, apa yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, fa innama hum fi syiqaq, kata Allah tuh. Maka sesungguhnya mereka itu, ya, akan berada dalam apa? Syiqaq. Apa itu syiqaq? Permusuhan. Ya, akan perbedaan, ya, khilaf yang akan terjadi itu, ya, tuh khilafa ma'akum, ya, akan terjadi apa tuh, ya, perbedaan, perselisihan, ya, istilah kata ribut, berantem, ya, di antara kalian tuh, seandainya kalau memang kamu tidak mau beriman dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi yang Allah utus kepada mereka tuh, ya. Ya, istilah kata sih Pak, Allah memang nggak butuh, ya, Allah nggak butuh sama keislaman atau keyakinan keimanan mereka, nggak butuh, ya, tapi Allah itu kan punya sifat yang namanya rahmah, ya, Allah itu selalu memberikan kasih sayang, ya, dia pengen apa, siapa yang menjadi makhluknya kalau bisa orang beriman semua, ya, tapi mau dikata apa, ya, ini kan sudah menjadi janjinya iblis ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, kan mereka itu dendam, ya, mereka tuh janji akan apa, menggoda semua manusia tuh, ya, tapi Allah bilang silakan kamu goda, ya, hamba-hambaku, tapi jangan mimpi, ya, hai iblis, engkau bisa menggoda semua hamba-hambaku. Ya, ada sebagian orang memang yang ikut kepada godaanmu, tapi nggak sedikit juga orang yang mau apa, membangkang atas apa, godaan-godaan yang engkau lakukan tuh. Ya, tuh, makanya, ya, Allah sudah kasih suatu warning. Kalau kamu tetap seperti itu, kekeh nggak mau beriman, berarti akan terjadi apa? Permusuhan itu, ya, tuh. Fasayakfikahumullah. Ya, Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Allah akan cukupkan, Allah akan berikan kemenangan dari permusuhan yang mereka lakukan kepadamu wahai Muhammad. Ya, Allah juga enggak tinggal diem. Ya, Allah pasti apa? Membela yang benar. Ya, enggak ada Allah membela yang apa ya? Yang bayar, ya, Allah itu membela yang benar, ya, tuh pasti kalau itu suatu kebenaran pasti Allah bakal apain, bakal bantu tuh, ya, makanya Allah bilang tenang aja Muhammad, Allah bakal bantuin terhadap permusuhan yang mereka lakukan kepadamu tuh, ya, gitu. Kenapa Allah seperti itu menjanjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwas sami,
Ya, karena dia siapa tuh dia? Allah Subhanahu wa taala As-Sami, ya, punya sifat yang namanya apa? Maha mendengar. Ya. Manusia bisa mendengar enggak, Pak? Bisa, tapi mendengar yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada batasnya. Ya, kalau sami'a mendengar, as-sami maha mendengar. Ya, beda. Ya, manusia bisa dengar, hewan bisa dengar enggak? Bisa dengar. Nyamuk aja bisa dengar, Pak. Ya, lalat tuh nyamuk ketika kita akan tebok, ya, begitu didengar ada suara krasak-krasik pasti dikapel. Abun, ya, tuh. Nah, Allah As-Sami, ya, maha mendengar. Apa yang Allah dengar? Li aqwalihim, ya, terhadap ucapan-ucapan, terhadap kata-kata yang mereka lakukan, ya, tuh yang mereka bilang. Kan mereka pernah bilang, ya, kata orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka mengatakan nahnu na'budu ma ya'budu abauna, ya, kami akan menyembah, ya, seperti apa yang disembah oleh siapa? Pendahulu-pendahulu kami. Ya, jadi dia lebih percaya sama nenek moyangnya, Pak, ketimbang kepada para nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia enggak tahu kalau nabi itu adalah utusan Allah. Rasul itu adalah pesuruh Allah yang memang Allah suruh untuk ngapain? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, untuk menyeru, ya, kepada apa? Kepada perintah atau jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Dengan apa? Dengan penuh hikmah, wal mau'izah, dengan penuh nasihat. Tuh, ya, tuh. Itu perintah apa tuh? Tugas para nabi dan rasul yang memang Allah perintahkan tuh, ya. Kemudian Al-Alim, ya, bukan saja Allah Maha mendengar, tapi Allah juga Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Allah juga Maha mengetahui. Ya, Pak, kita juga punya kemampuan bisa tahu, ya. Tapi tahunya kita ada batasnya enggak? Ada batasnya. Ya, kenapa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita itu apa? Ya, belum ada apa-apanya dengan ilmu yang Allah punya. Ya, kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu illa qalila. Ya, kecuali apa? Sedikit. Ya. Tuh. Nah, kalau Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Ya, mengetahui apa? Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalun Al-Mahalli bi ahwalihim, tentang apa? Ahwal. Apa itu ahwal? Keadaan kondisi mereka yang sebenarnya. Ya, tuh. Ya, jadi Allah sudah tahu sebenarnya, ya, kondisi mereka memang seperti itu. Cuma Allah masih belum pernah bosan. Allah masih belum pernah apa itu? Ya, membiarkan hamba-hambanya berada dalam kesesatan. Ya, Allah pengen hambanya ini mau berubah, ya, mau menjadi yang baik itu, ya, itu. Nah, keadaan apa yang Allah tahu? Wa qad kafahu iyyahum biqatli Quraidah. Ya, itu. Ya, Allah sudah mencukupkan bagi mereka biqatli Quraidah, dengan, ya, terjadinya pembunuhan yang dilakukan kepada siapa? Orang-orang Bani Quraidah. Kan ada dua kaum ketika itu, ada Quraidah, ada Nadir. Ya, tuh. Kemudian wa nafyin Nadir. Ya, tuh. Mereka juga bisa apa? Allah tahu apa itu? Nafyin Nadir. Ya, telah terjadinya pengusiran kepada orang-orang Bani Nazir. Ya, tuh. Dan yang ketiga, apa itu? Wa darbul jizyah alaihim. Ya, itu. Apa tuh? Menjadikan apa?
upeti ya bagi mereka tuh ya. Padahal ketiga hal ini tuh mereka udah dapetin, udah alami, tapi tetap aja mereka nggak mau apa, yakin kepada apa yang menjadi perintah Allah untuk mereka mau apa, beriman. Inilah orang-orang Yahudi, Pak. Inilah orang-orang Nasrani. Ya, mereka akan tetap kekal dengan apa? Dengan keyakinan yang mereka miliki, seperti keyakinan yang dimiliki oleh para pendahulu mereka. Ya, entah itu bapak-bapak mereka, kakek nenek moyang mereka, ya, itu yang menjadi apa tuh? Yang menjadi ikutan dan dijadikan sebagai suatu keyakinan yang mantap dalam diri siapa? Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, lah kita aja Pak, kita punya orang tua, kita punya kakek, ya. Kalau tuh orang tua kita, kakek kita salah, emang tetap kita harus ikutin? Kan enggak, ya. Tuh, dia orang tua kita, dia kakek kita. Kalau salah, diapain? Jangan diikutin, ya. Tuh, karena kan Nabi katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Ya, la ta'ata, janganlah kamu taat ya kepada seorang makhluk yang mana makhluk ini memerintahkan atau menyerukan kita untuk berbuat apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan orang Pak, orang tua kita aja ya yang melahirkan kita, baik bapak kita, ibu kita, orang tua kita tuh nyuruh kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Kita wajib turutin apa tinggalin? Tinggalin perintahnya, patuhin statusnya dia sebagai orang tua, sebatas orang tua. Ya, itu kan digambarkan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ya antusyrika bi syai'an fala tuti'huma. Tuh. Seandainya kedua orang tua kamu memaksakan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan engkau ikutin, maka jangan engkau patuhin apa yang menjadi perintah kedua orang tuamu itu. Tapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, akan tetapi tetap kamu mempergauli kedua orang tua kamu di dunia dengan apa? Dengan baik, tuh Pak. Jangan kita bunuh orang tua kita. Ya, dasar lu bapak kagak beres, mak nggak bener, bukannya nyuruh ngajak beriman malah ngajak ngapain? Syirik kepada Allah, gua bunuh lu. Jangan. Ya, itu nggak boleh. Tetap kita apa? Menghormati, menghargai, statusnya tetap dia siapa? Orang tua kita, bukan musuh kita. Ya, nggak ada itu yang namanya musuh dalam agama Islam tuh nggak ada, kecuali dia menganiaya, lain lagi. Ya, tuh. Tapi kalau dalam hal ini tetap apa? Ya, kita nggak boleh ikutin. Nah, ini suatu yang sangat disayangkan, apa yang dilakukan atau disikapi oleh orang-orang Yahudi Pak dan orang Nasrani tuh tadi saya katakan dia lebih mementingkan apa? Keyakinan yang diyakini oleh para pendahulu-pendahulu mereka ketimbang oleh siapa? Perintah dari Allah dan juga perintah dari siapa? Dari para rasul dan para nabi yang Allah utus untuk mereka. Ya. Ini kan bahaya ini. Ya, tuh kalau udah sifat seperti ini bakal apa? Bakal bahaya tuh. Ya. Selesai. Ya, ayat yang keberapa itu? Ayat yang 137. Ya. Selanjutnya kita lanjut ayat yang ke-138. Sibghatullah. Ya, sibghatullah. Kalau kita bilang sibghah di sini artinya celupan. Ya, celupan yang dimaksud ini adalah agama Allah.
Ya, bukan celupan seperti kita nyelupin tadi, tapi nanti di akhir dijelaskan seperti kita mencelupkan baju saat kita ingin mewarnai baju. Pakai apa namanya itu buat warnain baju? Hah? One take. Ya, kayak one take. Kalau kita pengen baju kita berubah warna, pengen biru, kita beli one take warna biru. Ya, pengen hijau, ya beli one take warna hijau. Ya, tapi bapak jangan pakai baju warna kuning, nggak pantas. Ya, baju warna kuning, kulitnya putih, pakai baju kuning, tambah cakep. Ya, tuh. Sibghatullah, ya. Celupan Allah. Nah, di sini sibghah di sini bentuknya masdar. Ya, masdar sebagai apa? Muakkadun li'amana. Ya, sebagai penguat dari kalimat amana. Ya, tuh. Wa nasabuhu bi fi'lin muqaddarin. Tuh, ya. Dan diberikan ya nasab. Nasab itu artinya harokat fathahnya itu ya yang merupakan sebagai apa? Maf'ul mutlaknya. Ya, tuh. Maf'ul dari mana? Bi fi'lin muqaddar. Ya, dari bentuk apa tuh? Fi'lin muqaddar. Ya, suatu fi'il yang apa? Muqaddar. Yang tersembunyi. Ya, yang enggak kelihatan. Tuh, ya. Ai sabagnallahu. Ya, artinya Allah telah mencelupkan kami. Wal muradu yang dimaksud di sini biha maksud sibghah adalah apa? Dinuhu, yaitu apa? Agamanya. Agama apa? Agama Islam, bukan agama-agama yang lain. Ya, kan tegas Allah bilang ya, innad dina indallahil Islam. Ya, agama yang pasti diterima di sisi Allah cuma satu, apa ya? Agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang memeluk kepada agama selain Islam, lan yuqbal, enggak bakal diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia bakal menjadi orang yang apa? Orang yang merugi. Tuh, ya. Tuh. Allazi fataran nasu alaihi. Ya, terhadap suatu agama, allazi ya fataran nasu alaihi, ya, yang menjadikan manusia itu menjadi suci, bersih ketika manusia itu mau memeluk agama siapa? Agama Islam, yaitu agama Allah, ya. Lizuhuri asarihi ala sahibihi. Ya, itu. Kenapa? Ya, lizuhurin, ada bukti nampaknya apa itu? Asar. Apa itu asar? Pengaruh-pengaruh ala sahibihi, kepada para pemeluknya. Artinya, ketika seseorang itu dia yakin, dia percaya dengan agama yang Allah bawa apa? Ya, suruh siarin kepada para nabi untuk umatnya, ya, itu akan nampak. Kenapa? Ya, karena itu adalah agama yang suci yang akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang suci pula. Tuh, ya. Nah, sini seperti kasibri fisaubi. Ya, seperti kita mencelupkan apa? As-saub. Ya, apa saub? Pakaian atau kain, ya kan? Kita celupin itu, ya. Nah, itu pengaruhnya apa? Asalnya ya akan berubah warna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kamu orang Yahudi Nasrani mau memeluk Islam, pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, hidayah aku kasih, ya, kebahagiaan, ketenangan pasti akan aku apa? Aku berikan sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi sayang, kenapa kok kalian nggak mau yakin? Ya, coba seperti baju tadi itu, dicelupin warna kuning, dia akan berubah menjadi warna kuning. Kenapa? Karena keinginan kita ingin berubah warna dari hijau menjadi kuning, contohnya tuh. Ya, baik. Waman, ya, dan siapakah?
aila ahada, ya, tidak ada satupun, ya, tuh ahsanu minallahi sibrah, ya, tuh yang lebih baik celupannya selain dari celupan Allah. Artinya tidak ada agama yang lebih baik kecuali agama yang dibawa dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada enggak Pak agama yang lebih baik daripada Islam? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Adakah agama yang lebih sempurna daripada agama Islam? Enggak ada. Ya. Adakah agama yang lebih mengutamakan memberikan manfaat yang banyak kepada pemeluknya selain agama Islam? Enggak ada. Ya, coba kita orang Islam kita susah dalam, ya, memeluk agama Islam, dapat zakat. Ya, dapat zakat enggak? Dapat kita. Ya, kita hidup dalam kesusahan, enggak punya apa-apa, dibantuin, ada namanya lajnah zakat. Ya, tuh. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada pemeluk Islam itu, ya, itu manfaatnya buat siapa ya? Buat si pemeluk agama Islam itu, bukan buat Allah. Allah enggak butuh apa-apa dari kita. Ya, kita yang butuh apa-apa dari Allah. Ya, kalau Allah butuh dari kita buat apa? Ya, segala sesuatu yang kita punya Allah lebih banyak punyanya. Ya, apa yang Allah punya kita punya enggak? Banyak enggak punya. Kita bisa apaan? Ya, nah enggak bisa tuh, ya. Baik. Tamyizun, ya. Nah, sibrah di sini sebagai tamyiz. Apa itu tamyiz? Ya, tamyiz artinya, ya, di dalam ilmu nahwu juga dikatakan tamyiz itu adalah sebagai apa? Ya, pembeda. Ya, tuh, pembeda maksudnya bisa dibedain lah antara agama Islam dengan selain agama bukan Islam. Tuh maksudnya, ya, itu. Baik. Wa nahnu lahu abidun. Ya, tuh. Wa nahnu dan kami, ya, lahu abidun, hanya kepadanya lah kami menyembah. Ya, kami beribadah. Tuh. Ya, tuh. Allah sudah jelasin, ya, jawaban Nabi itu bilang, ya, kita nyembah hanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada yang lain-lainnya. Ya, tuh. Qalal yahud lil muslimin. Orang Yahudi berkata kepada orang-orang muslim, nahnu ahlul kitab al-awwal. Kami ini adalah orang ahlul kitab yang paling awal. Ya, yang paling pertama, artinya itu agama-agama lain tuh kagak ada apa-apanya dah. Ya, dengan apa? Dengan, ya, ahlul kitab yang kami miliki. Ya, enggak ada apa-apanya tuh kata orang siapa tuh? Kata orang Yahudi, ya. Wa qablatina aqdam, ya, sebelum kami itu aqdam, lebih dahulu, ya, walam takum al anbiya minal arab. Ya, kami enggak yakin kalau nabi itu saat kami yakini dengan agama yang kami miliki, kalau nabi itu datangnya dari orang Arab. Ya, enggak yakin tuh. Ya, kenapa? Ya, tuh. Walau law kana Muhammadan nabiyyan lakana minna. Tuh, ya. Seandainya Nabi Muhammad itu memang benar seorang nabi, lakana minna. Ya, pasti dia akan kami terima. Maka turunlah ayat yang berikutnya. Apa tuh? Qul atuhajjunana fillah. Nah, itu ayat yang ke-139, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan, ya, yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.